Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gula di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan satu kesaksian dari mantan muslimah yang memutuskan untuk ikut Yesus ya. Dan banyak sekali fitnah-fitnah bahwa dia itu pindah agama karena bosan pakai jilbab atau hijab ya, atau mungkin karena ikut pacarnya, ikut suaminya dan macam-macam ya. Tuduhan-tuduhan tentu saja akan banyak versi, tetapi teman-teman sekalian, dia kokoh dalam iman percayanya bahwa Yesus Kristus adalah sumber keselamatan dan damai sejahtera dalam hidupnya. Dan sampai pada saat ini selalu dia putuskan, selalu berada di dalam iman kekristenan, cinta Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Untuk itu saya mengajak kita langsung untuk melihat videonya berikut ini. Sebenarnya alasannya bukan karena mau lepas hijab, karena kalau mau lepas hijab sebenarnya tinggal lepas aja, nggak jadi satu alasan kayak gitu. Tapi memang dalam perjalanannya menemukan kedamaian dari sebenarnya karena dulu mungkin basicnya kuliah di Universitas Katolik kali ya, jadi sedikit banyak belajar bahwa ada cinta kasih yang sangat universal di sana. Jadi sama sekali bukan karena pengen lepas hijab. Aku pakai hijab itu malah dari SMP. Belajar Islam pun dari bukan dari SMP, dari TK. Dari TK aku 12 tahun di yayasan Muhammadiyah gitu, ngaji, belajar banyak. Tapi aku menemukan kedamaian di tempat lain. Jadi bukan karena mau lepas hijab. Nyatanya sampai saat ini dari 2013 aku nggak pernah mau lepas hijab. Ya karena menurut aku ya I look good with my hijab. Jadi hijab tuh bukan alasan untuk pindah agama. Tapi di dalam hatiku aku nemuin kedamaian yang lain yang mungkin gak semua orang bisa ngerti. Kalau boleh tahu, setelah masuk Kristen, apa reaksi dari kedua orang tua? Apakah mereka menerima dengan baik atau ada penolakan terhadap keputusannya? Setelah terima Tuhan Yesus, bagaimana dengan sikap keluarga? Sikap keluarga ya. Kalau mama sampai hari ini masih histeris sih kan, karena menurut beliau aku mengkhianati beliau setelah disekolahkan dan dibesarkan. Tapi orang tua sebenarnya walaupun masih histeris gitu, mama sama aku tetap berhubungan baik sih. Tetap saling sayang, tetap setiap hari saling telepon, bertanya kabar. Nah, tapi kalau papa dia lebih santai. Papa selalu bilang bahwa agamamu pilihanmu, papa nggak ngelarang. Sejauh ini sih sebenarnya hubungan sama orang tua baik-baik aja. Hanya saja mungkin kalau keluarga besar sampai ada yang ngechat kayak gini, tidak ada satupun keluarga kita yang murtad kayak gitu. Kayak ya ada aja sih orang-orang yang nggak ngerti sama perjalanan hidup orang gitu. Tapi nggak apa-apa. Terhadap reaksi negatif dari para haters, apakah ada ketakutan atau ada perasaan cemas? Dan bagaimana cara mengatasi komentar-komentar miring dari orang-orang yang tidak suka terhadap keputusannya? Bukan takut lagi sih, takut banget sebenarnya. Soalnya ternyata perjalanan iman seseorang itu bisa jadi bahan penghakiman buat orang lain. Ya padahal mungkin pengalaman hidup setiap orang kan beda ya. Jadi harusnya hal-hal mengenai iman seseorang, apa yang dia yakini, apa yang dia percaya, harusnya gak jadi masalah. Bahkan sebenarnya kalau hate comment itu nggak terlalu jadi masalah sih buat aku, karena ya udah gitu. Tapi aku bahkan nemuin sepupu-sepupu aku, saudara-saudara aku itu ngasih hate comment bahwa langsung bilang tidak ada keluarga kita yang murtad. Wow, it's sickening somehow, karena ya kenapa? Kalau ada saudara kalian atau teman kalian atau mungkin stranger kayak aku yang memilih perjalanan yang berbeda,
Banyak yang bilang kalau Anda masuk Kristen karena terpengaruh oleh teman-teman kantor yang mayoritas beragama Kristen, sehingga akhirnya membuat Anda masuk Kristen. Bagaimana tanggapan Anda? Aku di kantor yang sekarang itu baru dari tahun lalu. Terus aku jatuh cinta sama ajaran Kristus itu dari 2013. Jadi nggak ada hubungannya sama teman-teman pengacara aku yang Kristen. Terus perlu diketahui lagi, abang-abangku di kantor pengacara itu tidak ada satupun yang pernah mengajari aku soal Alkitab. Tidak pernah ada yang membahas soal keimanan kami masing-masing. Bahkan awal-awal aku di kantor, aku sering minta izin kalau ada agenda hari Minggu yang harus ketemu klien gitu misalnya. Aku sering minta izin ke bos aku, ke abang aku untuk, "Bang, maaf, ayah cuman bisa sampai jam 4 soalnya nanti jam 5 mau gereja." Nah itu bos aku aja kaget banget, karena memang bos aku sama sekali nggak pernah mempertanyakan agama, nggak pernah mengajarkan kita untuk jadi agama tertentu atau mempengaruhi. Jadi aku sangat sedih kalau misalnya lingkungan kantor aku sesama pengacara dibilang sebagai faktor aku untuk memutuskan mencoba kata komen kemarin. Gitu. Apa tanggapan Anda ketika ada yang bilang Anda pindah agama karena punya cowok orang Kristen? Aku mulai jatuh cinta itu 2013. Terus 2017 aku nikah sama Muslim. Jadi nggak ada hubungannya sama cowok. Ya walaupun hubungan pernikahannya nggak bertahan lama ya. 2021 akhirnya udahan gitu. Tapi mencintai Tuhan bukan karena laki-laki. Sorry. Karena Anda sudah mulai belajar tentang kekristenan sejak tahun 2013. Jadi biar nggak dibilang masuk Kristen karena cowok dan juga karena pengaruh teman-teman kantor, ada baiknya Anda klarifikasi. 2013 udah jatuh cinta sama Kristus biar nggak dibilang pindah agama karena cowok dan karena teman banyak Kristen. By the way, itu cowoknya teman aku juga, bukan pacar aku gitu. Ya terus yang kedua, cowoknya itu memang bukan Islam tapi dia agamanya Advent. Sedangkan aku belajarnya Katolik, beda juga guys gitu. Jadi apa gunanya kalau pada akhirnya pindah agama tetap beda gitu. Ya memang pusing gua malu mak. Oke teman-teman sekalian, itulah kesaksiannya dan juga beberapa penjelasannya tadi alasan mengapa dia meninggalkan agama Islam dan masuk ke agama Kristen ya, dan sampai pada saat ini tetap menjadi seorang Kristen. Jadi tuduhan-tuduhan yang dikatakan karena pekerjaan, karena cowok ya, karena pengaruh ya ini dan itu, mungkin seperti yang dituduhkan lagi oleh para kandurun itu karena super mie, indomie, minyak goreng, apalagi ini pekerjaan ya macam-macam ya. Karena pada dasarnya teman-teman sekalian begini, orang masuk ke agama Kristen itu karena memang dia benar-benar paham tentang kekristenan, bukan karena ikut-ikutan. Ya, dia tahu bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus sendiri yang berkata, berbeda dari semua para nabi yang pernah ada. Yesus satu-satunya yang berani mengampuni dosa. Dan Yesus satu-satunya yang berani berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Maka teman-teman sekalian, bagi Anda yang masih ragu-ragu, putuskan saat ini untuk ikut Tuhan Yesus Kristus. Hanya dengan ikut Yesus Anda beroleh hidup kekal. Di luar Yesus, kebinasaan. Untuk itu, terserah kepada Anda. Keputusan ada di tangan Anda. Saya Arif Gula teman-teman sekalian undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.